Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabita Aulia dari kelas AK61R dengan NIM 2023121108 pada mata kuliah metodologi penelitian yang diajarkan oleh Pasparta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Finansial Distress, Audit Tenur dan Reputasi KAP terhadap Probabilitas Opini Audit Going Concern. Selanjutnya di sebelah kiri ada daftar isi pada penelitian saya yaitu ada latar belakang, fenomena masalah, research gap dan rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, variabel penelitian, pengukuran variabel, kerangka pemikiran dan hipotesis, metodologi penelitian, analisis data dan penutupan. Selanjutnya saya akan membacakan latar belakang penelitian saya yaitu laporan keuangan merupakan sumber informasi utama bagi investor dan stakeholder dalam menilai kondisi serta kinerja perusahaan. Agar informasi tersebut dapat dipercaya, laporan keuangan harus memiliki tingkat keandalan yang tinggi, sehingga perlu diaudit oleh auditor independen. Auditor tidak hanya memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, tetapi juga menilai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya atau going concern. Penilaian going concern menjadi sangat penting karena mencerminkan apakah perusahaan mampu bertahan dalam jangka panjang di tengah ketidakpastian ekonomi. Jadi kita tahu kalau di sini peran auditor bukan hanya sebatas memeriksa laporan keuangan, tapi juga menilai apakah perusahaan mampu bertahan ke depannya. Nah, ini yang menjadi dasar pentingnya penelitian saya kali ini. Selanjutnya ada fenomena masalah. Opini audit going concern diberikan ketika auditor menemukan adanya ketidakpastian material yang mengancam keberlangsungan usaha perusahaan. Opini ini memberikan sinyal negatif bagi investor karena meningkatkan persepsi resiko terhadap perusahaan. Secara teori, perusahaan yang mengalami financial distress memiliki kemungkinan lebih besar untuk menerima opini audit going concern. Namun praktiknya tidak semua perusahaan dalam kondisi tersebut menerima opini tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi keputusan auditor seperti audit tenur dan reputasi kantor akuntan publik. Jadi yang menarik di sini adalah adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Secara teori seharusnya perusahaan yang distrust mendapat opini going concern, tetapi faktanya tidak selalu seperti itu. Ini yang memunculkan pertanyaan di penelitian saya. Lalu di sini ada penelitian terdahulu, ada penelitian yang menunjukkan bahwa financial distress berpengaruh terhadap opini audit going concern. Kedua, ada audit tenure yang berpengaruh terhadap independensi auditor dalam memberikan opini. Yang ketiga, ada reputasi kantor akuntan publik turut mempengaruhi kualitas audit, di mana KAP Big Four cenderung menghasilkan audit yang lebih berkualitas. Jadi penelitian terdahulu ini kita bisa simpulkan bahwa ketiga variabel memang relevan, tetapi hasilnya masih belum konsisten sehingga masih membuka peluang untuk diteliti kembali. Selanjutnya dari search gap dan rumusan masalah. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten terkait pengaruh finansial distress, audit tenure, dan reputasi KAP terhadap opini audit going concern. Finansial distress umumnya berpengaruh positif, namun tingkat signifikannya berbeda-beda, tergantung pada sampel dan periode penelitiannya. Audit tenure memiliki dua sisi, yaitu dapat meningkatkan pemahaman auditor terhadap klien, tetapi juga berpotensi menurunkan independensi. Reputasi KAP juga menunjukkan hasil yang beragam karena perbedaan karakteristik perusahaan dan metode pengukuran yang digunakan. Selain itu, sebagian besar penelitian hanya menguji variabel secara parsial, sehingga masih terbatas penelitian yang menguji ketiga variabel tersebut secara simultan, khususnya dengan menggunakan data terbaru. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali ketiga variabel secara simultan guna memperoleh hasil yang lebih komparatif. Jadi pada research gap penelitian kali ini terletak pada ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebutnya serta terbatasnya penelitian yang menguji ketiga variabel secara simultan. Oleh karena itu penelitian ini mencoba mengisi gap tersebut dengan menggunakan data yang lebih terbaru. Lalu rumusan masalahnya juga disusun berdasarkan fenomena dan research gap yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh financial distress, audit tenor, dan reputasi KAP terhadap probabilitas
penerimaan opini audit going concern. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk satu, menganalisis pengaruh financial distress terhadap opini going concern. Kedua, menganalisis pengaruh audit tenor terhadap opini going concern. Tiga, menganalisis pengaruh reputasi KAP terhadap opini going concern. Keempat, menguji pengaruh ketiga variabel secara simultan. Penelitian ini juga bertujuan menjawab ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut. Dengan adanya tujuan ini, diharapkan penelitian ini tidak hanya menjawab rumusan masalah, tetapi juga memberikan kontribusi empiris terhadap penelitian sebelumnya. Selanjutnya adalah landasan teori atau analitis. Penelitian ini menggunakan teori keyakinan yang menjelaskan adanya konflik kepentingan secara parsial antar pemilik dan agen manajemen karena manajemen memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan pemilik sehingga menimbulkan asimetris informasi. Dalam kondisi ini, auditor berperan sebagai pihak independen yang memberikan penilaian objektif terhadap laporan keuangan. Selain itu, auditor juga mengevaluasi resiko keberlangsungan usaha perusahaan. Jika ditemukan indikasi ketidakmampuan bertahan, auditor akan memberikan opini going concern sebagai bentuk peringatan dini bagi penggunaan laporan keuangan. Dengan demikian, keputusan auditor sangat berpengaruh oleh kondisi keuangan perusahaan dan kantor audit. Jadi dari teori keyakinan ini menjadi dasar karena menjelaskan kenapa auditor dibutuhkan, yaitu untuk mengurangi konflik dan asimetris informasi antara manajemen dan pemilik. Lalu ada variabel penelitian. Yang pertama ada variabel dependen yaitu opini audit going concern yang diukur menggunakan variabel dummy. Satu menerima opini audit going concern, nol tidak menerima. Lalu variabel independennya ada financial distress, audit tenure, dan reputasi KAP. Ketiga variabel independen ini dipilih menjadi teoris dan empiris karena memiliki hubungan dengan keputusan auditor dalam memberikan opini audit going concern. Selanjutnya ada pengukuran variabel financial distress diukur menggunakan model Altman Z-score. Di sini ada penjelasannya. Ada X1, ada X2, XT, X3, X4, X5. Lalu audit tenor diukur berdasarkan jumlah tahunan berturut-turut auditor yang sama mengaudit perusahaan. Reputasi KAP diukur dengan dummy 1 Big Four, 0 non Big Four. Jadi pengukuran diskor ini dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan secara kuantitatif sehingga hasilnya lebih objektif. Lalu di slide 11 ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka penelitian menunjukkan bahwa financial distress meningkatkan risiko opini audit going concern. Audit tenor dapat menurunkan independensi auditor. Lalu yang terakhir ada reputasi KAP meningkatkan kualitas audit. Lalu hipotesisnya ada H1 financial distress berpengaruh positif, H2 audit tenor berpengaruh negatif, H3 reputasi KAP berpengaruh, H4 kegiatan variabel berpengaruh simultan. Jadi hipotesis ini dirumuskan berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu sehingga memiliki dasar yang kuat untuk diuji secara empiris. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kualitas untuk menguji hubungan sebab akibat. Objek penelitiannya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek periode 2020 sampai 2024 karena sektor ini memiliki kompleksitas tinggi dan rentan terhadap financial distress. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan auditor independen. Teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan kriteria terdaftar berturut-turut, laporan lengkap tidak delisting. Metode analisis menggunakan regresi logistik karena variabel dependen bersifat dikotonomis. Lalu ada mode penelitiannya dan analisisnya juga dilakukan melalui statistik deskriptif, uji multikolinioritas, uji kelayakan model, uji hipotesis, ODS rasio. Penelitian ini tuh diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi audit going concern serta membantu auditor dan investor dalam pengambilan keputusan.
Demikian pemaparan penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Sparta.